Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kakak-kakak. Semoga kakak-kakak semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, jadi kembali lagi bersama Miss Winda dalam pembelajaran tema 6 di kelas 2, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitarku, pembelajaran ke-6. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya kak. Pada waktu istirahat, Siti, Dayu, dan Beni bermain di lapangan. Di dekat lapangan ada kolam ikan ya, kolam ikan kecil. Siti dan Dayu sedang mengobrol, sedangkan Beni melihat ikan di dalam kolam. Nah, kita perhatikan percakapan antara Siti, Dayu, dan Beni ya saat di lapangan. Aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi, aku makin tahu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, kata Siti. Lalu Dayu menjawab, betul sekali Siti. Beni pun memberikan tanggapannya ya. Selain itu, aku juga suka belajar cara memelihara hewan di sekitar kita. Jadi kita tidak boleh menyakiti hewan, kata Beni. Aku juga setuju denganmu Beni. Ikan di kolam ini juga harus dirawat, kata Dayu. Nah, tiba-tiba Edo lewat dan membuang sampah ke kolam ikan, Kak. Ya. Lalu, Edo, kenapa kamu membuang sampah ke kolam? Itu namanya melanggar peraturan, kata Beni. Oh iya, aku lupa. Baiklah, akan aku ambil lagi sampahnya. Maafkan aku teman-teman, kata Edo. Nah, jadi dari teks percakapan yang sudah kalian simak ya, itu tentang apa saja Kak? Ya. Nah, apakah peraturan sekolah yang ada dalam percakapan? Ada yang tahu? Ya, yang ada dalam percakapan tadi ada Beni, Edo, Siti, dan Dayu. Nah, jadi peraturan sekolah yang ada di dalam percakapan tadi adalah tidak membuang sampah sembarangan, Kak. Ya. Nah, selanjutnya, mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Nah, karena bisa menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan menjadi sarang penyakit, Kak. Nah, tentunya kakak-kakak tidak mau kan di sekolahnya itu kotor ya. Nah, kalau kotor itu juga tidak enak dipandang ya, Kak. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Apa yang harus kita lakukan saat ada yang melanggar peraturan ya? Seperti tadi Edo tadi kan melanggar peraturan dengan membuang sampah ke kolam ikan. Nah, yang dilakukan itu seperti Beni ya. Jadi kita harus berani menegur atau mengingatkan orang yang sudah melanggar peraturan. Nah, hal itu sudah dilakukan oleh Beni ketika menegur Edo. Oke, tuliskan kata-kata yang kamu temukan pada kotak berikut ya. Kata-kata berawalan dengan huruf kapital pada bacaan. Nah, ini adalah kotak-kotaknya ya, Kak. Ini kotak yang sudah diisi dengan bacaan ya, bacaan dari teks percakapan. Ya, di sini kita akan menggarisbawahi ya atau menandai kata-kata yang berawalan dengan huruf kapital. Perhatikan pada percakapan Siti, kira-kira huruf kapitalnya di kata apa saja, Kak? Ya, kata Siti ya, karena itu adalah nama orang,
lalu aku ya. Aku ini adalah awal kalimat ya, jadi menggunakan huruf kapital. Di mana lagi? Ya, jadi. Nah, jadi ini adalah awal kalimat ya Kak, karena sebelumnya itu sudah diberikan titik ya. Titik ini adalah tanda akhir dalam kalimat. Nah, maka ketika memulai kembali kita menggunakan huruf kapital ya pada awal kalimat yang akan ditulis. Selanjutnya pada percakapan Dayu ya, nama Dayu, kata atau kalimat betul ya karena di awalan kalimat, dan nama orang ya, Siti. Nah, selanjutnya Beni, selain ya, jadi. Nah, di percakapan Beni itu ada nama orang dan ada nama yang berada di awal kalimat. Nah, coba yang selanjutnya di percakapan Dayu. Dayu, aku, Beni, ikan ya. Untuk Dayu dan Beni, untuk kata Dayu dan Beni itu adalah huruf kapital yang berada di nama orang ya Kak. Sedangkan untuk kata aku dan ikan itu adalah huruf kapital yang berada di awalan kalimat. Nah, selanjutnya nih di kata Edo ya, karena Edo itu adalah nama orang. Beni, Edo ya, Edo. Oh iya, oh gitu kan. Baiklah dan maafkan. Nah, untuk kata Beni, Edo, dan nama Edo itu yang sudah digarisbawahi itu adalah nama orang ya Kak. Nah, selanjutnya oh iya ya, ohnya aja. Baiklah, maafkan. Nah, itu adalah awalan kalimat ya. Berdasarkan kata yang kamu tuliskan, huruf kapital digunakan pada awal nama orang, awal kalimat, dan awal menulis kalimat percakapan ya. Jadi yang sudah kalian tandai tadi itu adalah huruf kapital yang digunakan pada tadi awal nama orang, awal nama kalimat, dan awal menulis kalimat percakapan. Berikut adalah hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Ya, baca kalimat pada kotak lalu hubungkan gambar yang sesuai. Warnai gambar jika menurutmu sesuai dengan peraturan sekolah. Nah, di sini ada gambar dan ada kalimatnya. Nah, kita lihat dulu di sini ada gambar sedang piket kelas ya. Lalu yang kedua itu gambar mencoret-coret tembok kelas ya. Lalu yang ketiga itu gambar membuang sampah pada tempatnya. Nah, kita lihat kalimat yang pertama. Itu mencoret-coret tembok kelas. Nah, kira-kira mencoret-coret tembok kelas ini gambar yang pertama, kedua atau ketiga kakak-kakak? Ya, kedua. Nah, ini kita tandai aja ya dengan panah warna merah ya. Lalu kalimat yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Itu ada di gambar nomor 1, 2 atau 3. Nah, karena tadi 2 sudah, berarti pilihannya tinggal nomor 1 dan 3 aja ya Kak. Ya, nomor 3, membuang sampah pada tempatnya. Kita tandai dengan garis panah berwarna biru ya. Lalu kalimat yang ketiga adalah melaksanakan tugas piket kelas. Nah, karena ini gambarnya tinggal 1, nah dan di gambar ini juga gambarnya tentang piket kelas, maka melaksanakan tugas piket kelas gambarnya ya atau hubungannya dengan gambar nomor 1 ya, kita tandai dengan garis panah berwarna hijau. Siti memelihara burung. Siti rajin merawat burung peliharaannya. Setiap hari burung diberi makan secara teratur ya. Makanan burung itu buah pisang dan buah pepaya kakak-kakak. Pada hari Minggu, Lani bermain ke rumah Siti. Lani suka dengan burung peliharaan Siti karena suaranya indah kakak-kakak. Ya, jadi suara burungnya itu indah. Nah, ini kita coba ya menuliskan atau kita coba baca
membaca dengan huruf tegak bersambung ya Kak. Nah, jadi ini tadi ya, Siti memelihara burung. Ya, ini adalah kata yang dituliskan menjadi huruf tegak bersambung ya. Siti memelihara burung. Siti rajin merawat burung peliharaannya. Setiap hari burung diberi makan secara teratur. Makanan burung itu adalah buah pisang dan buah pepaya. Pada hari Minggu Lani bermain ke rumah Siti. Dan Siti suka dengan burung peliharaan Siti bernama karena warnanya indah, karena suaranya indah. Ya. Oke. Nah, di sini Siti pergi ke pasar bersama ibu, Kak. Siti membeli 1 kilogram pepaya. Nah, penjual pepaya menimbang dengan timbangan seperti gambar di bawah ini. Nah, ini adalah timbangan pasar ya, Kak. Di sini pepayanya sudah dimasukkan ke dalam baskom timbangan ya. Nah, lalu kita masukkan anak timbangan satu dulu ya Kak, karena satu anak timbangan ini beratnya 1 kilogram. Nah, kalau jarumnya ini sudah seimbang, maka betul pepaya yang berada di baskom timbangan ini beratnya adalah 1 kilogram ya, karena seimbang dengan anak timbangannya ya nih. Oke. Setelah membeli pepaya, Ibu Siti membeli 200 gram biji jagung, Kak. Nah, penjual biji jagung menimbang dengan menggunakan timbangan seperti gambar ini ya, gambar di bawah ini. Ini adalah timbangan duduk ya. Oke. Nah, manakah yang lebih berat, Kak? 1 kilogram pepaya ataukah 200 gram biji jagung? Nah, kita perlu tahu dulu 1 kilogram ya, atau pepaya 1 kilogram sama dengan 1000 gram ya, karena turunnya itu 3 tangga ya, 3 anak tangga ya. Ingat, kalau turun berarti dikali ya, berarti 1 dikali 1000 hasilnya 1000 gram ya. Lalu biji jagungnya berapa? Biji jagung itu 200 gram. Nah, jadi manakah yang lebih berat? 1000 gram atau 200 gram, Kak? Ya, 1000 gram ya. Karena pepaya ya, maka pepaya lebih berat daripada biji jagung. Oke, timbangan mana yang dapat mengukur benda yang lebih berat? Ya, dapatkah kamu menyebutkan 2 perbedaan timbangan itu? Nah, di sini ada timbangan pasar dan ada timbangan duduk ya. Nah, tapi ini yang digital, Kak. Nah, jadi timbangan mana yang dapat mengukur benda yang lebih berat? Perhatikan tulisan di dalam kotak ya. 1 kilogram sama dengan 100 gram ditambah 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 100 gram. Ya, berapa jumlahnya? Dihitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti 1000 gram. Ya, Kak. Nah, jadi timbangan besi. Nah, jadi timbangan besi ini ya, jadi 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram ya, Kak. Atau bisa dijumlahkannya seperti ini ya, Kak. Tapi kakak-kakak tidak perlu menghafalkan ini, karena kakak kan sudah mempelajari tentang ya, atau menggunakan anak tangga ya, Kak. Nah, jadi 1 kilogram itu turun 3 tangga. Langsung aja 1 dikali 1000. Nah, jadi hasilnya itu 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Timbangan besi biasa dipakai untuk menimbang benda yang lebih berat, Kak. Nih, berarti timbangan besi itu adalah timbangan pasar ya. Nah, timbangan dengan jarum yang menunjukkan angka biasa digunakan untuk benda yang lebih ringan. Ya. Jadi, atau timbangan yang dapat mengukur lebih berat itu adalah timbangan besi atau timbangan pasar tadi ya, Kak.
Coba perkirakan berat benda pada gambar. Nah, kita lingkari ukuran yang berat. Nah, kita lingkari ukuran berat yang menurutmu sesuai ya, Kak. Nih, perhatikan gambar pertama, ada kentang. Ya, kira-kira kentang sebanyak ini, berat semua kentang di samping ini adalah berapa ya, Kak? 2 kg atau 200 gram? Ya, kita pikir-pikir. Kalau satu kentang itu 200 gram, maka kalau sebanyak ini, ya, itu adalah beratnya itu 2 kg ya, Kak. Nah, ini kita lingkari aja. Ya, karena biasanya satu biji atau satu buah kentang itu beratnya 200 gram ya, Kak. Nah, jadi kalau lebih dari satu itu 2 kg untuk kentang ya. Kita tulis. Nah, selanjutnya, semangkuk tepung memiliki berat. Nah, biasanya kalau semangkuk ya, mangkuk ini kan biasanya kecil ya, Kak. Nah, berarti yang mana? Yang 5 kg atau yang 500 gram? Ya, yang 500 gram ya. Karena biasanya kalau kita mengukurnya dengan mangkuk ya atau benda, itu menggunakan timbangan digital, Kak. Ya, atau timbangan jarum. Ya, kita tulis nih 500 gram. Selanjutnya ada gambar. Ya, ada gambar ini dulu, ikan ya. Ikan ada banyak nih, Kak, nggak cuma satu. Kira-kira 1 kg atau 100 gram? 1 kg ya, Kak, karena lebih dari satu ikannya ya. Kita tulis. Nah, selanjutnya ada coklat. Di sini ada coklat ya, cuman ada satu batang ya, tetapi dia dihancurkan. Kira-kira 2 kg atau 200 gram? Ya, 200 gram ya. Karena ini tidak banyak ya, Kak, coklatnya hanya satu batang tetapi dihancurkan. Nah, selanjutnya di sini ada satu keranjang ya. Ibu menyimpan titik-titik telur di dalam keranjang. Nah, berarti satu keranjang itu berapa kilogram, Kak? 1 kilogram ya. Ya, oke. Lalu berat semangkuk nasi. Nah, semangkuk, ingat kalau ada wadahnya kira-kira kecil, semangkuk itu berarti 25 kilogram atau 250 gram, Kak? Iya, 250 gram ya, Kak. Nah, jadi untuk satuan kilogram itu lebih besar ya, Kak, satuannya dibandingkan dengan gram. Nah, jadi berat yang satuannya gram itu lebih kecil. Tapi kalau satuannya itu kilogram, itu beratnya berarti lebih berat daripada yang satuannya itu gram ya, Kak. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Semoga teman-teman semuanya dapat mengerti. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Miss ya. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya.